Perkenalkan, kami adalah mahasiswa profesi dari Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan FKG UPDMB. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami yang dibimbing oleh Dr. Gigi Anissa Septalita MKes yang beranggotakan Edo, Acit, Bella, Dina, Diona, Dama, Fauzia, dan Felicia. Halo, perkenalkan saya Dentista. Kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai penyakit periodontitis pada usia dewasa. Apa sih periodontitis itu? Nah, periodontitis adalah penyakit peradangan pada jaringan pendukung gigi yang disebabkan oleh penumpukan bakteri dalam plak gigi, sehingga terbentuk pendalaman saku gusi dan penurunan gusi yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada tulang gigi. Berikut adalah perbedaan periodontal sehat dan periodontitis. Pada periodontal sehat, gusi berwarna merah muda, dan pada periodontitis, gusi berwarna kemerahan. Selanjutnya, pada periodontal sehat tidak ada keluhan rasa sakit, dan pada periodontitis terdapat keluhan rasa sakit pada jaringan penyangga gigi. Kemudian, pada periodontal sehat, gusi terlihat tidak bengkak, dan pada periodontitis gusi terlihat bengkak. Lalu, pada periodontal sehat, gusi tidak mudah berdarah, dan pada periodontitis gusi mudah berdarah. Kemudian, pada periodontal sehat tidak terdapat kegoyangan, dan pada periodontitis terdapat kegoyangan pada gigi. Apa aja sih gejala periodontitis? Gejala periodontitis berupa gusi kemerahan dan mudah berdarah, penumpukan plak dan karang gigi, penurunan saku gusi, kehilangan tulang, dan kegoyangan gigi. Dentisa, kira-kira ada berapa jenis periodontitis pada usia dewasa? Periodontitis yang sering terjadi pada usia dewasa ada dua jenis, yaitu periodontitis kronis dan periodontitis agresif. Periodontitis kronis memiliki progresivitas yang lambat, dan periodontitis agresif memiliki progresivitas yang cepat dan kerusakan tulangnya lebih berat. Menurut data WHO, pada tahun 2010, penyakit periodontitis ditemukan di dunia sebesar 70% dan mengalami peningkatan di tahun 2017, yaitu mencapai 73%. Berikut data-data penyakit periodontitis yang ditemukan di negara maju dan berkembang. Pada negara berkembang seperti Indonesia, prevalensi periodontitis pada tahun 2018 sebesar 74,1%, dan di India pada tahun 2021 mencapai 71,6%. Sementara di negara maju seperti Korea Selatan pada tahun 2019 mencapai 54,3%, dan di Jepang pada tahun 2016 mencapai 49,4%. Faktor utama yang menyebabkan periodontitis adalah adanya penumpukan bakteri plak. Bakteri yang paling banyak menyebabkan periodontitis adalah bakteri anaerob atau bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk berkembang biak, seperti Porphyromonas gingivalis dan Aggregatibacter actinomycete comitans. Lalu, ada juga faktor yang dapat memperparah terjadinya periodontitis. Yang pertama, karang gigi. Karang gigi adalah endapan plak gigi yang mengeras pada permukaan gigi dan menjadi tempat perkembangbiakan bakteri, sehingga toksin yang dikeluarkan oleh bakteri dapat mengganggu kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, penyakit sistemik seperti diabetes mellitus dan penyakit jantung. Proses penyembuhan luka pada penderita diabetes mellitus terjadi lebih lama, sehingga peradangan pada jaringan pendukung gigi lebih cepat berkembang. Yang ketiga, merokok. Kandungan nikotin pada rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga kandungan oksigen dan asupan nutrisi untuk gigi jadi terhambat. Sedangkan kandungan tembakau dalam rokok dapat menyebabkan perubahan bakteri di dalam mulut. Tahukah kamu, periodontitis dapat menyebabkan gangguan fungsi pengunyahan karena adanya kehilangan gigi belakang seperti gigi geraham. Yang kedua, gangguan fungsi estetik karena adanya kehilangan gigi depan seperti gigi seri. Dan yang terakhir, adanya gangguan fungsi bicara pada pengucapan huruf N, S, T, F, dan V. Bagaimana sih cara mencegah terjadinya periodontitis? Berikut 5 tingkat pencegahan yang dapat dilakukan. Tingkat pertama adalah health promotion atau promosi kesehatan,
yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut dengan memberikan edukasi tentang periodontitis, edukasi tentang cara menyikat gigi seperti yang sedang kalian simak saat ini. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pengetahuan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan diet tinggi kalori dan protein. Tingkat kedua adalah specific protection atau perlindungan khusus. Tingkat pencegahan ini dilakukan untuk melindungi gigi dengan cara kontrol plak dengan menyikat gigi menggunakan metode modifikasi Stillman pada penderita periodontitis, penggunaan benang gigi atau flossing, dan berkumur dengan obat kumur yang sebaiknya tidak secara terus-menerus dan harus sesuai dengan anjuran dokter gigi. Tingkat ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan dini dengan menggunakan probe periodontal dan jika diketahui adanya gejala awal peradangan, maka dilakukan perawatan segera dengan dilakukan scaling dan root planing atau pembersihan karang gigi untuk menghentikan proses penyakit gigi sebelum bertambah parah. Tingkat keempat ada disability limitation atau membatasi kecacatan. Tahap ini merupakan tahap terjadinya periodontitis yang dilakukan untuk mencegah penyakit jaringan penyangga gigi bertambah parah dan menyebabkan kecacatan. Perawatan yang dilakukan berupa bedah periodontal, splinting, dan kuretase. Tingkat kelima adalah rehabilitation atau rehabilitasi. Tingkat ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan kesehatan jaringan periodontal. Perawatan yang dilakukan berupa bone graft dan pembuatan gigi tiruan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penderita. Dentisa, jadi tindakan apa yang paling mudah dilakukan untuk mencegah terjadinya periodontitis? Menyikat gigi dengan metode modifikasi Stillman merupakan cara yang paling mudah dan paling efektif untuk mencegah periodontitis, serta juga merupakan metode yang tepat untuk kasus pasien yang sedang menderita periodontitis, karena dapat membersihkan daerah gusi yang turun dan membersihkan seluruh permukaan gigi, serta dapat melakukan pijatan pada daerah gusi, sehingga tidak memperparah kondisi kerusakan jaringan pendukung gigi. Bagaimana sih cara menyikat gigi dengan metode modifikasi Stillman? Yuk, mari kita simak video ini. Sebelum menyikat gigi, letakkan ujung bulu sikat gigi mengarah ke akar gigi dengan sudut 45 derajat ke sumbu panjang gigi. Sebagian ditempatkan ke bagian leher gigi dan sebagian pada gusi yang berdekatan. Ujung bulu sikat tidak dimasukkan pada saku gusi karena metode ini digunakan oleh individu yang mengalami periodontitis yang memiliki peradangan pada jaringan pendukung gigi. Pertama-tama, menyikat gigi dimulai dari permukaan gigi kanan atas yang menghadap pipi dengan gerakan getaran kecil dan maju mundur. Dilanjutkan pada gigi depan atas yang menghadap bibir dengan gerakan yang sama. Lalu, permukaan gigi kiri atas yang menghadap pipi. Lalu turun ke permukaan gigi kiri bawah yang menghadap pipi dan permukaan gigi depan bawah yang menghadap bibir serta permukaan gigi kanan bawah yang menghadap pipi. Selanjutnya menyikat permukaan dalam gigi kanan atas dengan gerakan getaran kecil dan maju mundur. Kemudian ubah arah sikat menjadi vertikal dan sikat permukaan dalam gigi depan atas searah dari atas ke bawah. Selanjutnya, sikat permukaan dalam gigi kiri atas dengan gerakan getaran kecil dan maju mundur. Dilanjut ke permukaan dalam gigi kiri bawah, lalu ubah arah bulu sikat menjadi vertikal dan sikat permukaan dalam gigi depan bawah searah dari bawah ke atas. Kemudian, sikat permukaan dalam gigi kanan bawah dengan gerakan getaran kecil dan maju mundur. Kemudian, sikat permukaan gigit gigi kanan atas dengan gerakan horizontal, dilanjutkan ke gigi kiri atas dengan gerakan yang sama. Lalu, permukaan gigit gigi kiri bawah dengan gerakan yang sama. Dan yang terakhir, permukaan gigit gigi kanan bawah.
Nah, sekian penjelasan mengenai periodontitis dan cara menyikat gigi yang benar. Numbu pala sampai Paris. Yuk kita cegah periodontitis. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain waktu.